Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Hari ini kembali kita boleh bersama-sama lagi walaupun jarak yang memisahkan. Tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Di dalam minggu-minggu ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pencurahan kuasa Roh Kudusnya. Mari kita sama-sama siapkan hati. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kiranya curahan kuasa-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku
katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami rasakan kuasa-Mu terus mengalir. Kami rasakan Tuhan urapan-Mu mengalir melawat kami. Baik kami yang berada di sini. Baik teman-teman kami, saudara kami, kerabat kami. Semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kau melawat Tuhan. Kau melawat kami. Kami boleh rasakan kuasa-Mu. Tetap hadir di dalam kehidupan kami. Tetap hadir di dalam ibadah online kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan dirasakan semua anak-anak-Mu. Dirasakan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ajak di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian. Anggur baru tercurah di tempat ini. Di tempat di mana kita berada. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus
kuasa urapan-Mu. Kami boleh terima kuasa Tuhan, kami boleh terima lawatan Tuhan. Penuhi kami, penuhi sampai melimpah. Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat melakukan apapun. Kami mohon saat ini, doa kami, urapi kami, penuhi dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Tuhan, kami siap. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang
Syukur Tuhan buat pagi hari ini, untuk kehadiran-Mu. Dimanapun kami berada, pagi hari ini kami bisa merasakan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Kehadiran-Mu begitu nyata kami rasakan pagi hari ini. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini membawa rasa syukur kami. Rasa terima kasih kami buat perlindungan, buat penyertaan, buat pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kini waktunya Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka telinga kami. Layaknya seorang murid di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa paham akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Iya. Shalom Bapak Ibu semua. Pagi hari ini kita masih kembali beribadah secara online. Dan tanpa terasa mungkin rasanya sekarang sudah hampir 2,5 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa ketika kita beribadah dengan segenap hati, setiap kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin ya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema ialah bagaimana pentingnya kita untuk kita tetap bersaksi, bagaimana kita penting untuk kita memahami bahwa panggilan kita adalah untuk kita menyaksikan, memberitakan kabar baik buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, kalau 2,5 bulan ini kan kita masing-masing ada di rumah. Saya percaya begitu ya. Saya percaya begini, satu hal yang kita rindukan hari-hari ini adalah kita mendengar kabar bahwa kita bisa beribadah kembali seperti biasanya. Nah, ketika kemudian kalau misalkan nanti pemerintah memberikan keputusan, memberikan pernyataan bahwa mulai minggu depan setiap gereja bisa beribadah seperti biasa. Seluruh aktivitas bisa berjalan normal kembali seperti biasanya. Saya percaya bahwa ketika kita mendengar berita itu kita akan sangat bahagia, bukan? Nah, berita yang baik, kabar yang baik itu selalu menyenangkan. Kabar yang baik, berita yang baik itu selalu kita nantikan. Nah, pagi hari ini saya rindu kita belajar dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 15 bagian B berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada sebuah ungkapan yang berkata begini, kasih bukanlah kasih jika tidak diberikan kepada orang lain. Kasih bukanlah kasih jika kasih itu tidak diberikan buat orang lain. Nah, artinya kasih adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita berikan. Kasih adalah sesuatu yang harus kita bagikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam hal ini kita sedang berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang harus kita bagikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dibagikan kepada semua orang.
Roma pasal yang ke-10 ayat 12 berkata atau mengingatkan kepada kita bahwa rancangan Allah, bahwa rencana Allah, bahwa janji Allah tentang keselamatan itu bukan hanya untuk sekelompok orang. Rencana Allah, janji Allah tentang keselamatan itu bukan hanya untuk satu bangsa. Makanya Matius pasal yang 24 ayat 12 mengingatkan kepada kita bahwa janji keselamatan itu adalah, rencana keselamatan itu adalah bagi semua bangsa. Bukan hanya bangsa, tetapi semua suku bangsa. Bahkan ke seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu, ini berarti sedang memberitahukan kepada kita. Dalam rangkaian pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita memahami bahwa pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu haruslah didahului oleh berita Injil yang tersebar ke segala suku bangsa. Kedatangan Tuhan yang kedua kali haruslah didahului oleh Injil yang diberitakan hingga ke penjuru dunia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah begini. Siapa yang harus memberitakan Injil? Ya, kitalah yang harus memberitakannya. Tongkat estafet dari para rasul itu kini ada di tangan kita. Itu artinya pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik itu kini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, gereja Tuhan. Mengertikah kita bahwa kabar baik itu harus disuarakan, harus diserukan, harus disampaikan, harus diberitakan dengan suara yang keras dan jelas sampai semua telinga itu mendengar tentang kabar baik. Kalau kemudian dikatakan di ayat yang ke-15 tadi, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Satu yang menjadi pertanyaan adalah begini, di manakah letak keindahannya? Kalau dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, pertanyaannya di mana letak keindahan itu? Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan bahwa kedatangan orang yang membawa kabar baik itu adalah sebuah keindahan, maka ada dua hal yang saya catat atau yang saya pahami adalah begini. Pertama, menjadi keindahan adalah ketika orang percaya mau berjalan dan memberitakan kabar baik. Ketika gereja mau bergerak dalam misi Tuhan dan memberitakan kabar baik. Ketika orang percaya tidak lagi berfokus pada diri dan kesenangannya, tetapi mau melangkah untuk memberitakan Injil Allah, disitulah letak keindahannya. Pada momen dan posisi itulah kita dikatakan sebagai orang-orang yang membawa kabar baik. Kabar yang menyenangkan, kabar yang penuh dengan anugerah. Kedua, kapan dikatakan di mana letak keindahannya adalah ketika orang mengalami yang namanya kehidupan yang diselamatkan. Oleh kasih karunia Allah melalui iman percaya kepada Kristus. Jadi letak keindahan itu adalah ketika kita mau melangkah dan memberitakan Injil Allah. Letak keindahan itu adalah ketika kita melihat ada orang-orang yang diselamatkan hidupnya oleh kasih karunia Allah. Disitulah letak keindahannya. Mengertikah kita bahwa kehidupan tanpa keselamatan itu adalah kehidupan yang paling mengerikan? Kehidupan tanpa keselamatan itu adalah kehidupan yang paling mengerikan dalam hidup manusia. Itu sebabnya mari katakan sama diri kita, ingatkan diri kita, bangunkan diri kita, sadarkan diri kita. Keluar dari zona nyaman kita, jadilah saksi Kristus, beritakan kabar baik buat siapapun, dimanapun. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kita bisa melihat. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa kasih Allah itu nyata. Bahwa keselamatan itu bukan hanya buat sekelompok orang yaitu kita. Keselamatan itu Tuhan katakan bagi semua orang.
Bukankah Yohanes berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa? Supaya setiap orang yang percaya. Artinya keselamatan itu tersedia bagi semua orang. Bukan hanya bagi kita. Biarlah lewat hidup kita, sikap hidup kita, cara hidup kita, orang berjumpa dengan Tuhan. Jadikan hidup kita ini menjadi etalase yang terbuka. Orang bisa melihat banyak hal, display-display karakter sifat Allah, pribadi Allah dalam diri kita. Jadilah batu sentuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena setiap orang itu memerlukan Kristus. Semua orang perlu Kristus. Semua orang perlu Kristus. Sepanjang zaman kehidupan manusia, kita tarik jauh ke belakang, dari zaman Adam dan Hawa. Ketika mereka ada di Taman Eden, Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan. Kita tahu Tuhan hanya berikan satu larangan, hanya satu. Tapi satu larangan itu pun, larangan yang hanya satu itu pun, itu dilanggar. Larangan yang hanya satu, itu pun dilanggar. Kalau kemudian kita belajar dari kehidupan orang-orang zaman perjanjian lama. Ketika bangsa Yahudi terbuang ke Babel, ada rasa bersalah dalam dirinya. Dalam diri mereka ada rasa bersalah karena mereka enggak taat, enggak menurut terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Kemudian hukum Taurat, perintah Allah itu dikembangkan sampai akhirnya menjadi sekitar 613 aturan. Dan itu harus dilakukan. Makanya Imamat pasal 18 ayat 5 dikatakan kan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Dan itu dikutip Paulus dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Semua orang memerlukan Tuhan. Sekalipun hukum itu kemudian diramu, dibuat secara rinci sampai sekitar 600 lebih. Pertanyaannya sederhana, mampukah orang melakukan, memenuhi tuntutan hukum itu? Mampukah orang memenuhi tuntutan aturan itu? Tidak ada yang sanggup. Kalau hari ini kalau peraturan zaman dulu itu ditetapkan kepada kehidupan kita masa kini, yakinkah kita akan sanggup memenuhi tuntutan semua hukum Taurat? Yakinkah? Mungkin kita akan berhasil dalam beberapa hal, tapi saya yakin kita pun akan gagal dalam beberapa hal. Kita nggak akan pernah sanggup memenuhinya secara sepenuhnya. Makanya bersyukur. Ketika Roma pasal yang ke-10 ayat 4 sampai ayat 8 memberitahukan kepada kita. Di ayat yang keempat bahkan dikatakan begini. Kristus itu menggenapi tuntutan hukum Taurat. Ketidakmampuan manusia memenuhi tuntutan Allah. Itu diselesaikan Kristus. Itu diselesaikan dia. Diselesaikannya. Dia menggenapi, dia memenuhi, dia menyelesaikan tuntutan hukum Taurat. Makanya Matius pun pernah berkata, Kristus datang bukan untuk meniadakan. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, sebenarnya gambaran ini adalah kebenaran ini semakin menegaskan kepada kita. Bagaimana setiap orang itu sangat memerlukan Kristus dalam hidupnya. Pertama, kenapa setiap orang memerlukan Kristus? Satu, bahwa keselamatan itu bicara soal kasih karunia. Kedua, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Tadi kita belajar bagaimana kita melihat kehidupan orang dari zaman Adam dan Hawa.
sampai ke zaman perjanjian lama, bahkan sampai ketika zaman pelayanan Yesus pun, tak ada orang yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Gak ada yang sanggup. Makanya keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Kasih karunia-Nya yang memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga kita bisa punya dengan iman, percaya kepada Kristus dan kebenarannya. Nah sekarang kita paham bahwa keselamatan itu pun bukan karena usaha ataupun perbuatan kita. Bukan, gak ada satupun di antara kita yang akan sanggup meraih surga lewat perbuatan kita. Ayat 9 dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13 dikatakan sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Semua orang memerlukan Kristus. Tapi ada satu hal yang saya ingin kita coba renungkan bersama-sama. Sesederhana itukah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka orang akan diselamatkan. Ini yang kadang kita sendiri kurang paham. Sehingga bisa jadi membuat kita sedikit meremehkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, tahukah kita ketika ayat ini ditulis, orang-orang Kristen sedang ada dalam masa penganiayaan Roma. Kaisar Roma menganggap dirinya adalah dewa matahari sehingga semua orang harus menyembah dia. Siapapun yang gak menyembah dia, mati. Makanya kemudian ketika dikatakan bahwa dengan mulut kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, kamu akan diselamatkan. Tidak sesederhana zaman kita hari ini atau pemahaman kita hari ini. Yang penting kamu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Tapi coba kita pahami situasi orang-orang Kristen pada waktu itu. Ketika mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan berhadapan dengan kematian. Karena mereka nggak boleh sembah kaisar. Kalau nggak sembah kaisar, mati. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya kita membiarkan atau mengizinkan Tuhan itu memerintah hidup kita. Mengizinkan pemerintahan Allah itu ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengizinkan Allah itu memerintah dalam hidup kita, maka jelas posisi kita itu artinya adalah hamba. Nah, seorang hamba seharusnya yang dipikirkan adalah bagaimana menyenangkan tuannya. Bukan bagaimana menyenangkan dirinya. Lalu kalau kita bertanya bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Dosen saya pernah bilang begini, kalau di tanganmu ini ada pisau dan kamu bedah hati Tuhan, yang kamu akan lihat adalah jiwa-jiwa di dalam hati Tuhan. Nah pertanyaannya coba kita renungkan. Kalau hari ini kita bedah hati kita, apa yang ada dalam hati kita? Jiwa-jiwa seperti hati Tuhan? Atau semuanya hanya berisi tentang kesenangan dan kepentingan diri kita sendiri? Jangankan memberitakan Injil, memikirkan kehidupan orang lain pun enggak. Jangankan mengorbankan diri bagi Kristus, berkorban sesuatu bagi sesama pun sulit untuk kita lakukan. Sadarilah, kalau kita mengharapkan Tuhan datang kedua kali, pengharapan itu harus didahului oleh Injil yang diberitakan kepada segala suku bangsa. Sampai setiap telinga mendengar
dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tongkat estafet itu ada di tangan kita hari ini. Maukah kita mengerjakannya? Nah, saya mau tutup dengan ayat yang ke-14 dan ke-15. Ketika dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Lalu bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan tajam dari Rasul Paulus. Tapi mengertilah, ini pertanyaan bukan pertanyaan untuk dijawab. Bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ini pertanyaan yang membutuhkan respon. Sekarang, bagaimana respon kita terhadap kedua ayat ini? Adakah hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti hati Kristus itu dalam hati kita? Biarlah kita mulai hari ini kita bersaksi buat siapapun. Kita beritakan kabar baik itu buat siapapun. Karena kedatangan orang yang membawa kabar baik itu adalah keindahan. Ini ayat dikutip dari Yesaya pasal 52 ayat 7. Ketika orang-orang Israel ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Penderitaan di Babel tidak seberat penderitaan di Mesir. Tetapi ketika mereka mengatakan mereka mendengar suara langkah kaki datang untuk membawa kabar baik bahwa mereka akan mengalami pembebasan. Mereka mengatakan bahwa itu sebuah kabar yang indah, itu sangat menyenangkan. Seharusnya kedatangan kita, langkah kaki kita itu mendatangkan kebahagiaan dan keindahan buat orang lain. Kenapa? Karena kita datang untuk memberitakan keselamatan. Kita datang untuk memberikan keselamatan. Keselamatan itu gratis. Tapi mengerjakan keselamatan itu mahal. Keselamatan itu gratis. Tapi hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan itu tidak murah. Ada harga yang harus dibayar. Maukah kita bayar harganya? Kalau kita mau, buat keputusan, katakan sama diri kita untuk kita melangkah dan memberitakan kabar baik buat semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, sadarkan kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap hati kami iba, seperti hatimu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang
kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, pagi hari ini seharusnya kami menyadari bahwa kami pun hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami menerima keselamatan karena ada orang-orang tidak terdahulu yang berjuang memberitakannya bagi kami. Kalau kami bisa hidup dalam kasih karunia Allah, kalau kami bisa hidup menerima keselamatan yang dari Tuhan, jangan sampai kami lupa bahwa itu semua adalah hasil kerja keras dari para rasul, bahkan orang-orang sebelum kami. Bahkan mereka pun harus bertaruh nyawa supaya Injil kabar baik itu sampai kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang memberitakan kabar baik yang kami nikmati hari ini. Mereka kehilangan nyawanya. Mereka meninggalkan semua kenikmatannya. Mereka tidak mementingkan, mereka tidak memikirkan kepentingan dan kesenangan diri mereka sama sekali. Lalu bagaimana mungkin kami hari ini hanya mementingkan diri kami? Bagaimana mungkin hari ini kami hidup tanpa kami mau memahami tentang hati Tuhan? Seharusnya kami sadar bahwa di dalam hati Tuhan itu hanya ada jiwa-jiwa. Dan seharusnya kami mau bertarung, kami mau berjuang, kami mau melakukan kabar baik. Pemberitaan kabar baik bagi semua orang. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Merasa bahagia, merasa bersyukur karena kami sendiri telah menikmati keselamatan. Tapi kami tidak peduli dengan jutaan miliaran orang yang sementara berjalan menuju kepada kebinasaan. Roh Kudus, tolong sadar ingatkan kami. Bantu kami. Bantu kami. Bantu kami. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan kami, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pekan doa 10 hari
di hari Pentakosta ini. Firman Tuhan Yesus berfirman sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Dimanapun, mulai dari Yerusalem kita, rumah tangga kita. Di Yudea kita, orang-orang di sekitar kita. Di Samaria, di tempat di mana mungkin orang-orang yang belum kita kenal, yang memusuhi kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari saat ini kita berdoa, kita minta supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita semua dan memberikan kuasa, memberikan keberanian untuk kita dapat bersaksi. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, mari minta, mari berseru kepada Tuhan. Dia hadir di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia hadir di tengah-tengah setiap jiwa-jiwa yang berseru kepadanya. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang-orang yang rindu, yang berseru, yang mencari Engkau Tuhan, yang membutuhkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa saat ini, dimanapun Tuhan jemaat-Mu menyaksikan tayangan ini. Dimanapun jemaat-Mu Tuhan mendengarkan siaran ini. Roh Kudus, Engkau yang akan menjamah hati mereka. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus akan mengurapi, memberikan kuasa. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Engkau memberikan kepada kami hati-Mu Tuhan. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Hati yang rela Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik di dalam dunia ini. Hamba berdoa saat ini, Roh Kudus Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau dicurahkan saat ini buat setiap kami. Imani Bapak Ibu Saudara, terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan engkau memiliki kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya bahwa kuasa-Mu saat ini menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Yang dengan sungguh hati, dengan iman, menerima, meyakini bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imani Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya ingin menyampaikan kembali bahwa setelah pekan doa puasa selama 10 hari, maka hari-hari ke depan kita akan mulai kembali Komsel Pop kita secara online. Dan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung, mengikuti Komsel Pop online ini, Bapak Ibu sidang jemaat dapat menghubungi para pemimpin atau pop leader yang ada di warta jemaat. Bapak Ibu dapat menghubungi untuk bergabung di dalam pop leader komsel-komsel yang ada. Saya rindu kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini tetap boleh memiliki komunitas untuk kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama saling menguatkan dan saling membangun di dalam iman. Mari kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita,
anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.